Hai guys. Jadi sekarang kita lagi ada di mana, Fariza? Di Pasar Atom. Nah, kira-kira di sini tuh ada makanan apa aja ya, Fariza? Soalnya dari tadi itu aku lihat di video itu kayak rame banget gitu loh. Macem-macem banget. Kamu penasaran nggak sih kayak ada yang ada urat-uratnya, di situ ada yang kayak ada manis-manisnya gitu. Iya, penasaran banget sih. Oke, kalau kayak gitu langsung aja yuk kita ke salah satu pedagangnya. Pasar Atom Surabaya adalah pusat perbelanjaan legendaris yang juga dikenal sebagai tempat kuliner tradisional yang lengkap dan ramai dikunjungi. Kira-kira kalau boleh tahu setiap harinya tuh ludes semua ya, Bu ya? Tergantung. Kalau hari Minggu ludes semua karena rame di sini. Bubur Madura berkembang dari tradisi kuliner yang ada di Pulau Madura, di mana namanya diambil dari para penjualnya yang mayoritas perempuan Madura. Bubur Madura tuh jenisnya ada berapa sih? Kok Jenisnya mutiara, bubur sumsum, ketan hitam, biji salad, gerendol, sama bubur talam. Oke, jadi ini bubur Maduranya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini ada banyak banget toppingnya. Iya. Jadi tadi itu campurannya ada ini, Ada teman, ini. terus ada lupis juga ya Bu? Iya. Ada santan juga. Ada mutiara juga. Terus yang itu tadi apa Ibu namanya? Itu bubur talam merah putih. Oh, bubur talam teman-teman. Yuk. Bismillah. Ini tadi gula merah ya Bu ya? Kalau yang di pojok itu asli gula merah, nggak ada campurannya sama sekali. Kalau ini kan bubur putih, santan. Jadi kayak perpaduan itu pas banget, ada manis-manisnya juga, terus ada gurih-gurihnya santan. Dari santan. Di sini ini jualannya ini turun menurun dari ibu sampai ke anak. Kalau boleh tahu ini ibunya generasi keberapa nih? Ini maksudnya umur saya. Iya, untuk jualan gitu. Jualannya yang generasi yang kedua. Soalnya ini yang pertama punya ibu. Dan ini juga resep dari ibu ya? Iya, resep dari ibu. Sebelum ibu meninggal udah tahu. Di sini tuh banyak loh anak-anak muda seumuran kita Fariza yang datang dan juga nyobain bubur Madura. Dan kamu tahu nggak Fariza tadi itu kata ibunya nyobainnya gara-gara apa? Gara-gara TikTok ternyata Betul guys, gara-gara TikTok. Jadi buat kalian semua yang belum pernah cobain bubur Madura, harus apa Fariza? Harus nyobain, soalnya bakal apa? Ketagihan. Oke, segitu dulu dari kita. Kita lanjut ke makanan berikutnya. Yuk. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Hana. Saya Wulan. Nah kali ini kita akan mencoba jajanan yang gak kalah legendaris nih dari yang sudah dicoba Sitmas sama Fariza. Kira-kira kalian penasaran gak sih apa jajanannya? Nah kita langsung aja nyobain cookies Banyumas. Konon pada masa penjajahan, masyarakat Sampang dan Kebumen pernah diculik oleh penjajah dan dipaksa bekerja untuk membuat kue pukis. Resep kue ini sangat dirahasiakan. Namun seiring berjalannya waktu, salah satu pekerja berhasil melarikan diri dan membawa resep rahasia pembuatan kue pukis. Mau tanya-tanya dulu, ini yang paling best seller rasa yang mana ya? Kenapa? Yang paling banyak diminati. Ya itu original sama itu saya. Kalau anak muda apa sama ya? Biasa kalau anak muda itu kayak meses itu suka, pandan ya suka. Jadi pukis ini banyak diminati Iya, betul sama Banyumas. dari generasi sekarang sama. Mau mulai 63. Oh iya. Iya, musim. Oke. Tahun 63. 1963. Saya belum lahir itu. Iya, belum lahir. Terima kasih Bu. Iya. Oke guys, aku Wahyu dan di sini aku bersama. Sitna. Nah, tadi kan teman-teman kita udah nyobain bubur Madura, terus juga ada cookies Banyumas. Nah, selanjutnya kita berdua bakal nyobain jajanan yang gak kalah legendaris di Pasar Atom ini. Itu apa? Ada di belakang kita. Serabi dalam bahasa Sanskerta artinya wangi atau harum. Salah satu jajanan tradisional yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Makanan ini sering disebut dalam serat centini. Nah, mungkin sambil bungkus-bungkus kita mau tanya-tanya nih Kak. Ini buat berdirinya dari tahun berapa Kak? Serabi Solo ini Kak? Kalau tahunnya tahun berapa ya? 2023 kayaknya. Kalau boleh tahu
resep serabinya turun temurun atau bagaimana ya Kak? Atau dapat dimodifikasi mungkin sesuai gini? Kalau masalah resepnya sih bosnya kan orang asli Solo gitu. Kalau masalah temurun saya kurang tahu ya. Berarti owner sama yang masaknya emang asli Solo berarti yang buat resepnya. Bosnya orang Solo memang. Di era modern kayak gini tuh kan banyak banget ya Kak, serabi Solo tuh yang toppingnya semakin macam-macam gitu kan. Kira-kira menurut kakaknya tuh gimana dengan adanya inovasi-inovasi baru tentang serabi Solo ini? Apakah itu baik atau tergantung? Iya. Ya kalau masalah serabi Solo kan ini makanan tradisional, mungkin sudah dari dulu kan eranya sudah kayak gitu. Jadi tetap terus dikembangkan aja. Dikembangkan aja. Oh, tapi Kak, aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau di serabi Solo yang di Pasar Atom ini sendiri, terutama yang di sini, itu tuh pembelinya tuh rata-rata usia berapa sih atau masih banyak nggak kayak Semua, pemuda-pemuda gini? semua. Rata berarti ya, mulai dari yang muda sampai yang tua Semua berarti rata ya. ada. Berarti Anak kecil ada juga. Anak kecil juga ada. Ada, sering Oke. berarti anak-anak muda kayak kita nih juga suka Semua, ya sama semua suka itu. Oke guys, jadi kita tadi habis beli serabi Solo. Kita beli 3 rasa tadi, ada coklat, original sama Keju. Nah, sekarang kita mau cobain gimana rasanya. Sekarang kita mau review. Oke, sekarang kita coba yang coklat guys. Bismillah. Dari gigitan pertama, tekstur cukup lembut ya. Karena aku di Bali juga pernah nyobain serabi Solo. Ini rasa cukup berbeda sih. Yang mana tuh cukup lebih enak lah menurut aku dibanding yang pernah aku makan di Bali. Dari tekstur, rasa, ya dan lain-lainnya. Hai semuanya, saya Hanelgi, aku Dinda. Dan kami di sini akan mereview salah satu hal yang menarik nih teman-teman. Karena teman-teman kami tadi sudah mereview makanan, maka kurang afdol kalau kita nggak mereview minuman. Nah, karena tema kita yaitu kearifan lokal, minuman yang kita coba apa sih, Din? Dawet pastinya, itu yang seger banget gak sih? Bener banget, kita akan coba es dawet. Ayo, let's go. Dawet berasal dari Jawa. Minuman ini menjadi bagian dari budaya Jawa. Sering disajikan dalam upacara dan untuk merayakan kemenangan pasca perang, yang menunjukkan penggunaan tepung beras sebagai bahan dasar yang tahan lama. Manisnya gimana? Normal? Normal aja, Bu. Kan mulai sekarang kita lihat ya, Bu. Menurut pendapat Ibu gimana sih kalau ada yang dawet yang varian rasanya itu sekarang beragam-beragam gitu, Bu? Di Iya. kalangan gitu, pendapat Ibu gimana ya? Ya tergantung selera. Oh, iya. Kalau saya ini memang legend lah, dawet yang dulu-dulu nggak ada apa-apanya. Nggak dicampur apa, cuma nangka nggak ada. Biasanya kan ada nangka. Apa tuh nggak musim. Kalau musim saya kasih nangka. Oh, berarti itu variannya nangka. Jadi di tangkanya itu dicampur di. Nggak dicampur. Kadang-kadang orang nggak suka kan. Oh iya bener. Terus kalau boleh saya tahu nih, untuk kalangan pembelinya itu dari orang tua kah atau anak-anak remaja kayak kita gini ya, Bu? Ya itu macam-macam, beraneka ragam. Ya ada yang anak-anak, ya dewasa, ada yang nenek-nenek. Zaman sekarang kan pasti rame ya kayak sosial media, kayak Instagram, TikTok gitu. Menurut Ibu, kayak sosial media itu berpengaruh nggak sih, Bu? Iya sih, membantu juga promosiin, kan orang bisa lihat. Kalau Ibu sendiri menggunakan sosial media atau cuma mengandalkan dia di sini gitu aja? Enggak, ada yang itu pakai Gojek. Oh, berarti ada Gojeknya gitu kan? Oke. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Iya, Dik. Sudah membantu kami. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. You wanna knock me right off my feet, but I recognize through the eyes of a fool that you got the power to make your rules. Shoot out, I can see you coming. Jadi gimana Din? Rasanya? Kayak manis banget, karena emang pakai gula gak sih? Gula merah. Bener. Terus kayak santannya itu strong juga sih menurut aku. Jadi dawet itu guys, salah satu minuman legend tapi itu bisa bertahan di era globalisasi kita yang sangat-sangat berkembang pesat. Iya. Jadi jangan lupa ya guys untuk minum dawet. Ini seger banget guys, serius. Harus beli ya guys.